الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
memberikan perlindungannya, dan semoga negara kita selalu dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk sahibul hajat, ibu hajat Ida Faridah, kiranya beliau sekeluarga selalu diberikan taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari bala dunia maupun akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk para ibu dan awak yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir pada malam ini, juga yang sedang berusaha berniaga dan bekerja. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, serta dimudahkan rezekinya halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita khususkan untuk arwah almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Semoga segala amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk arwah almarhum dan almarhumah Haji Suparin bin Kentrik, Haji Masna binti Marim, Haji Yusra Suparin bin Haji Suparin, Yang Sari bin Haji Suparin, Haji Salahuddin bin Haji Anwar, Haji Quraisin binti Haji Yusuf, Yusuf binti Sa'ad bin Haji Salahuddin, Riana Sofia binti Haji Salahuddin, Haji Soleh Salahuddin bin Haji Salahuddin, Badria binti Haji Ahmad Rukai, Sabrina Yudani binti Haji bin Sanali, Fakarina binti Ibrahim. Maghfirlahum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum bisabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita khususkan untuk yang saat ini sedang sakit, semoga Allah akan mengangkat penyakitnya dan akan disempurnakan kembali kesehatannya. Khusus untuk Haji Bini Sunari bin M. Yunus, Haji Salahuddin bin Haji Abbas. Allahumma ya syafi'al amrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa
بشكر الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Adapun susunan acara maghrib pada hari Minggu malam Senin tanggal 20 Februari 2022 bertempat di Masjid Darul Fadli adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikenalkan oleh Ustaz Haji Sudiono. Ketiga, pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Bapak Al-Qadil Karnain. Keempat, pembacaan tawasul yang akan dipimpin oleh Saudara Arif Muhammad Jen. 5, pembacaan manaqib Sa'abdul Qadir Dewan 14 Nasra yang akan dibacakan oleh Bapak Trisna Jaya. 6, dakwah atau Al Islam yang disampaikan oleh Ustaz Resi Rimanung. 7, pembacaan surat Bani Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Tugiman. Dan 8, penutup. Mari kita mulai manaqib Sa'abdul Qadir Jailani ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikenalkan oleh Ustaz Haji Sudiono dan dilanjutkan oleh para tugas yang lainnya. Kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar mengikuti acara manaqib ini dengan sebaik-baiknya, jangan ada yang membicarakan hal-hal yang lain kecuali yang hanya hati kepada Allah atau berzikir rohani. Kepada para tugas, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abiduli dari Syekhuna Al-Mahfuz Syekhullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patakan Surya Raya Kedengaran Rahmi. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Torekot Qadiriyah Naqsabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas, berwasiat kepada segenap umat, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam beriman, tegasnya dapat menunjukkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat Ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh tuntutan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat menjadi diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menginap dalam hati sahabat kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari musuhnya. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Itulah seharusnya kita hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah azza wa jalla yang berarti nestapa selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, jangan menghinakannya, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan riak, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsapan dalam menapaki jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri,
namun itulah ketentuan Tuhan. Demikian semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Ingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mafhumnya, dalam tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan kepada mulut kita, sinawagor dina yang jauh, ulang seret ibuana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah wahjinan, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan, dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, apik, tilik, dan memilih dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya menjadi utama jasmani sempurna, jaga kepala. Tiada lain amalan kita, robaikot, roderiyah, naksabaniyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebajikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti tujukan nafsu, digoda oleh daya syaitan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Hadapan Suryalaya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli ahli. Tanda Kiai Haji Ahmad Sayyidul Wafat Tergelam Al-Fatihah. Untaya kemudian, 1. Jangan membenci ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang benci kepada Allah. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illahil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila wahi alihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurbiyin wa subhanallahi wa salihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila abina Adam alaihi salam wa umina wa ma salam bainahuma ila yaumiddin sayyidun bainahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila wahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyi sahabatil qurabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila wahi a'immatil mujtahidin wa muqarribin fid-din wal ulama'i rasidin wal mu'allimin sunnah tafsir muhandisin wa sa'ir sa'id sufiyatil muhaqqiqin wa ila wahi kulli waliyyin wa waliyati wa muslimin wa muslimatin min masaril ardh wa waliha wa min aminiha ila simaniha sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila wahi ahli silsilatil qadiriyah ma'asariyah wa jami'i ahli qulubi khususan ila hadratis sultan al-awliya wal azam kutubila min asy-syaikh Syekh Maulana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa sayyidi sahabat Qasim Junaidil Baghdadi wa sayyidi Samaratil Bardi wa sayyidi Sisi Sabari wa sayyidi Syekh Habibil Adani wa sayyidi Syekh Hasan al-Basri wa sayyidi Syekh Ja'far al-Sodi wa sayyidi Yusufil Hamdani wa sayyidi Sa'adiyah al-Bustani wa sayyidi Syekh Awid Nasrani wa khalwati Imam Rabbani wa khalwati Syekhina Al-Mukarram Sayyid Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu wa Syekhina Al-Mukarram Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Waqara Jalaluddin radhiyallahu anhu wa usulihim wa qulihim wa ahli silsilatihim wa al-akhijna antum sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila wahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwadina wa amwalikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana wa ahsana wa qalla innaka bidu'a'il khair sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'il mu'minin
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين يؤمنون من مشارق الأرض ومغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم عليه السلام إلا يوم القيامة سيدنا بينهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنال به الرضا وتنفرد به القرى وتدعى به وتنال به الرأي ونسترق عنه ونستسقط عنه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعمل كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقى وتنفرد به القرى وتبدأ به الأوائل وتنال به الرغائب وتستر عنه وتستسقط عنه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعمل كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقى وتنفرد به القرى وتبدأ به الأوائل وتنال به الرغائب وتستر عنه وتستسقط عنه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعمل كل معلوم له برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sebelum menafi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu, semoga dengan diperingati dan bacakan manhaj ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, larang bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-11. Kenapa
kaki Nabi Muhammad SAW memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rasidin Al-Junaidi meriwayatkan pada malam Mi'raj mereka datang menghadap Rasulullah SAW sambil mengobrol. Tampak sekali kaki beliau bercahaya laksana bulan dan kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Jika beliau itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Burak berbunyi sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penerusnya, saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan, nanti pada waktu Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi penunggangannya." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Burak masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mengangkat tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak Burak itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira sehingga jasad Burak itu tidak cukup untuk menampung perutnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan Burak itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu sepanjang-panjang tangga Ruh Gausul Azam Syekh Abdul Qadir Jailani mengeluarkan pundaknya sambil berkata, "Silakan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah SAW menginjakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan Ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi Burak. Di saat itulah Rasulullah SAW bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para waliullah." Allahumma mansur ala ridwan wa amitna bi asrar fi kulli waqti wa makanan. Ila hadati sultanil awliya wa qutbatil asfiya qutbul rabbani wal ghasis samadani Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i nabiyil mustafa wa bi asma'ika abdul qadir mujtaba dhahir qulubana min kulli wasfin yubaidna al-musaharatika wa mahabbatika wa min ala sunnati wal jamaah wa salbiha suduruna wa yasir biha umuruna wa khalis biha umumana wa asri biha umumana wa ghfir biha dhunubana wa qadi biha duyunana wa asli biha ahkamana wa bawi biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa sim biha tawbatana wa ansur biha hujjatana wa ja'alna biha minal muttaqin bi saratina wal mutasifin bi mahabbatihil muhtadin bi yadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnati wa tahrimna qabla sab'ati wa sunnati sunnati wa baitul muhajjalin wa siyam hisabikin wa sabiya min ya arhamar rahimin wa tasimu bihamdillah wa tasimu bihamdillah wa tasimu bihamdillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu hadiri, Allahu najiri, Allahu sayyidun alayya, Allahu ma'ani, Allahu min fawqi kulli syai'in. Billahi anta maksudi wa ridhaka nabiyyi mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah kepada penghulu para nabi dan rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang melimpah kepada keluarga, para sahabat, awliya Allah dan kita umatnya yang soleh hingga akhir masa. Selanjutnya kita khususkan doa juga untuk guru agung kita Pemirsa Bano yang sangat kita cintai, yang secara lahiriah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karomah beliau terus menerus mengalir kepada kita semua. Amin. Dan juga khusus untuk Syekh Baik, Ibu Suri, Mas Adi Sekolah Besar yang telah dengan ikhlas tempat ini untuk manakib. Mudah-mudahan senantiasa dilancarkan rezekinya Allah, karena ibadahnya senantiasa sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Khusus juga buat kita yang hadir pada manakib ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita dan hajat-hajat kita di dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti sedikit menyampaikan hikmah ilmiah manakib, saya akan menyampaikan laporan hasil rakernas kemarin. Namun sebelum dibacakan laporan ini, saya beserta Mas Herianto yang pertama mengucapkan terima kasih pada Bapak Ketua, kemudian Mas Adi, Mas Arif, dan juga ikhwan-ikhwan yang lain, Profesor LDTKN dan juga ikhwan yang lain yang telah memfasilitasi kami sehingga bisa berangkat ke Suryalaya dalam rangka manakib, silaturahmi dan sekaligus mengikuti Rakernas ketiga LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya berlipat ganda. Amin. Baiklah, laporan hasil Rakernas ketiga LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya yang dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 selesai manakib sekitar jam 1. Lembaga dakwah berikut poin yang Sabandia LDTKN Pondok Suryalaya mengenal rapat kerja nasional Rakernas ketiga. Rakernas dilaksanakan secara offline dan online di Gedung Serbaguna Supriyabati, Kampus Latifah Mubarakiyah, Tasikmalaya, dengan mengusung tema menjaga istiqomahan dan kemurnian DKN Pondok Suryalaya. Sekali lagi, temanya adalah menjaga keistiqomahan dan kemurnian DKN Pondok Suryalaya. Berdasarkan laporan dari Ketua Panitia dan juga pandangan mata dari kami, bahwa Rakernas ketiga
diikuti kurang lebih 170 orang perwakilan Dewan Pengurus Pusat DPP, LDTKN, pengurus provinsi, kabupaten kota, dan perwakilan luar negeri. Juga hadir sejumlah tamu undangan antara lain Rektor IAIN Dr. H. Asep Salahuddin, kemudian Haji Agus Heriwe SE MM, Wakil Ketua 3 STILM, kemudian Ketua LUP Dr. Anus HRM Amin MPD, pengurus Yayasan Subawati, pengurus Ibu Bella, pengurus IMPS, Kontras Suryalaya, dan undangan lainnya. Pembukaan Rakernas secara resmi sekaligus meluncurkan website LDTKN Kontras Suryalaya oleh Dewan Pembina LDTKN Pusat, yaitu Kiai Haji Bapak Ahmad Jihad SBAR. Dalam amanatnya, Kiai Haji Bapak mengharapkan agar organisasi LDTKN bisa lebih maju. Ini saya kutip sedikit ungkapan beliau. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina mengingatkan dan mengharapkan untuk kemajuan organisasi sebaik-baiknya. Untuk itu, kita harus melakukan evaluasi dan introspeksi organisasi. Setiap masa hikmat kepengurusan harus membuat program kerja yang jelas, dan setiap pengurus jangan terlalu depan dalam berorganisasi, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam membentengi fenomena-fenomena yang tidak sama dan tidak sejalan dengan amaliyah yang sudah digariskan oleh guru mursyid melalui kitab hukum rujukan, ibadah, akhlakul karimah, miftah sudur, tanbih, dan maklumat sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya. Ini ujar ini Bapak. Dan juga satu lagi, beliau mengingatkan ketika ada fenomena-fenomena yang kita mungkin tidak bisa menjawabnya, kata beliau uskut laka diam, kemudian kita amali saja. Mudah-mudahan nanti ada jawabnya dari pengusaha dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah amanat, Ketua Umum LDTKN Dr. Muhammad Qadir MSI menyampaikan pidato. Dalam pidatonya, Ketua Umum mengingatkan pentingnya kesadaran para pengurus terhadap berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Ujar beliau, di tengah derasnya perubahan di berbagai aspek kehidupan, dalam menjalankan roda organisasi LDTKN, kita harus menyadari akan adanya kelebihan dan kekurangan. Kita akan berhadapan dengan hal-hal yang positif juga yang negatif. Kita juga akan dihadapkan pada tantangan dan hambatan baik internal maupun eksternal. Namun demikian, kata beliau, sebagaimana maklumat munasabah anon, kita tidak boleh goncang. Kita harus istiqomah, teguh pendirian, harus tetap tenang. Setelah pidato dari Ketua LDTKN Pusat, dilanjutkan dengan penyampaian paparan program kerja DPP LDTKN oleh Ketua 1 Bapak Anak Sulena SAG MPD dan pandangan dari peserta yang dipandu oleh Ustaz Agus Samsul Basar MPD. Dalam pandangan ini banyak yang bertanya, tanya jawab, kemudian minta solusi segala macam. Namun karena terbatasnya waktu, dalam pandangan tanya jawab ini semua dikumpulkan, nanti insya Allah akan diberi jawaban secara tertulis oleh panitia dan juga DPP Pusat. Namun dalam paparan program kerja ada beberapa program yang disepakati sebagai hasil rakernas ketiga, yaitu pertama, pemutakhiran database anggota dan majelis amaliyah TKN Kontras Suryalaya. Yang kedua, pembentukan kepengurusan daerah di semua level. Ketiga, peningkatan kualitas pembinaan ilmu dan amal. Keempat, kaderisasi dan peningkatan kualitas SDM. Kelima, pengembangan media informasi. Keenam, pengembangan riset, eksplorasi, dan optimalisasi sumber pendanaan organisasi. Ketujuh, pengembangan jejaring kemitraan dan pengembangan seni dan budaya khas Suryalaya. Jadi
Jadi ada 7 yang disepakati pada rakernas ketiga beberapa waktu yang lalu. Inilah beberapa laporan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerima laporan lebih lanjut dari panitia dan juga DPP LDTN Pusat. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu, para ibu rahimahullah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya adalah bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini kita bersyukur bahwa Nabi besar Muhammad SAW diberangkatkan Isra wal Mi'raj yang tidak diberikan oleh nabi-nabi lainnya. Jadi ini sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad SAW dan sebagai pelajaran yang berharga buat kita umat-umatnya. Oleh karena itu, sebagai ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, sudah semestinya bahwa Isra Mi'raj ini menjadi betul-betul pelajaran buat kita. Salah satunya adalah kita ketahui bahwa Isra Mi'raj ini menghasilkan perintah sholat 5 waktu. Ya kan, sholat 5 waktu. Kemudian mungkin waktu kita dulu belum ikut belajar zikir TKN Pondok Pesantren Suryalaya, mungkin sholat kita masih, kalau kata pengusaha barang, Allahu Akbar ya. Jadi berai kemana-mana, berai ke pasar, berai ke mobil, ya kan? Kemudian berai ke anak. Aduh, ada bayar-bayar itu kepikiran semua. Jadi disinilah pentingnya kita belajar sholat khusyuk. Bapak-bapak, ibu, rahimahullah, mau belajar sholat khusyuk aja sudah ada. Kita buka YouTube segala macam sudah ada, dan bahkan sudah ada pelatihannya. Saya pernah juga dapat bukunya eksklusif seharga 2,5 juta untuk belajar sholat khusyuk. Kemudian untuk level berikutnya sampai 5 jutaan belajar sholat khusyuk. Tapi alhamdulillah ketika kita bertemu dengan amalnya TKN Pondok Pesantren Suryalaya ini, rupanya disinilah kita bisa belajar khusyuk. Karena apa? Belajar khusyuk ini saya sebutkan, kita belajar khusyuk kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tentunya yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam sholat itu paling tidak harus ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, rukun qauliyah, yaitu berupa bacaan-bacaan yang harus diucapkan di dalam setiap gerakan sholat. Secara melafazkan bacaan sholat harus tartil, yaitu tidak tergesa-gesa dan tertib sesuai dengan hukum tajwidnya. Kemudian yang kedua, rukun fi'liyah, yaitu berupa gerakan-gerakan yang harus ada dalam sholat seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan lain-lainnya. Itu harus sesuai dengan ilmu fikih yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, rukun qalbiyah, yaitu hadirnya hati untuk selalu berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala sewaktu sholat. As-sholatu lizikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga hal tersebut di atas disebut rukun karena ketiganya tidak harus ada di dalam sholat. Jadi harus ada apa ya? Sholat yang baik dan benar adalah sholat yang dilaksanakan dengan hati yang selalu ingat Allah atau berzikir, dengan gerakan dan ucapan yang benar sehingga timbul zauq atau rasa cita rasa batinnya, yaitu kemesraan yang mendalam antara hamba dengan Tuhannya, sehingga gerak sholat bukan hanya gerak badan saja, tetapi gerak nyawa dan gerak rasa. Jadi badannya bergerak sesuai aturan fikih Nabi besar Muhammad SAW, nyawanya bergerak dengan hadirnya hati bersama Allah dengan zikir qalbu. Kalau kita sudah ditalkin, sudah paham zikir qalbi adalah zikir qalbu. Inilah sebetulnya alat untuk khusyuk sholat kita.
Kemudian nyawanya bergerak dengan hadirnya hati bersama Allah yang tadi. Kemudian yang ketiga, rasanya juga bergerak dengan seluruh rasa mesra dan cinta kepada yang disembahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholatnya asyik, nikmat dan khusyuk. Jika sholatnya demikian, maka lebih dahsyat dari meditasi atau yoga. Bahkan sabda Nabi besar Muhammad SAW, as-sholatu lirajul mu'min, sholat itu miliknya orang beriman. Ketika sholat, hatinya mampu menembus aras dan sidratul muntaha ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya teringat ketika masih di Masjid Lama, waktu itu Kiai Haji Amun Majis hadir ke Lampung. Beliau mengajarkan cara sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk ini kalau tidak ditalkin akan sangat sulit. Ketika bacaan kita bagus, kemudian gerak-gerak yang bagus, tetapi hati kita hadir kepada Allah tidak sempurna. Nah, bagaimana caranya ketika zikir hobi ini akan terus hidup? Begitu takbir Allahu Akbar. Nah ini Pak ya, contohkan. Beliau memang kalau 3 kali gerakan itu batal, tetapi kata beliau, ketika Allahu Akbar, tempel tangan kita di sini, kemudian gerakkan sedikit. Nah, ketika kita gerakan seperti ini, kalau kita langsung hidup zikir hobi bisa dirasakan. Dan kemudian ilmuwan mengatakan bahwa telunjuk tangan kita ini semuanya banyak mengalir ke sini, ke kolbu. Makanya ketika kita mengetuk tangan ini, kolbu kita langsung hidup dengan zikir hobi. Inilah alat untuk kita sholat khusyuk, yaitu hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Warsyadul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar pasal 14 tentang sholat saraya dan sholat tarekat mengatakan bahwa dalam sholat itu harus disatukan antara jasad, nyawa, dan rasa. Jangan sampai jasadnya sholat tetapi hatinya ingat ke pekerjaan, anak, istri, harta, dan lain-lain. Contohnya, kita kehilangan kunci ya, kunci motor, kunci mobil, kemudian kunci rumah, kunci berangkas. Cari kemana-mana nggak ketemu. Begitu sholat, masuk sholat zuhur, Allahu Akbar, kunci ada di laci ya. Kadang-kadang bener kan? Ini saya juga rasa seperti itu. Kadang-kadang naruh sesuatu lupa, begitu sholat, ingat. Nah iya, kalau kita tidak punya zikir hobi, kita sulit untuk sholat khusyuk. Nah, melalui tarekat inilah ketiga hal di atas dapat disatukan untuk bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa belajar untuk sholat khusyuk karena kita sudah punya alatnya, tidak perlu bayar mahal-mahal sampai 2,5 juta, bahkan level atas sampai 5 juta. Kita cukup dengan zikir hobi yang sudah ditanamkan, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa sholat dengan khusyuk, bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tambahan juga, jika ada seorang hamba berdiri untuk mendirikan atau melaksanakan sholat, utya bisudubi kulliha, maka akan didatangkan dosa-dosanya yang pernah dilakukan semuanya. Didatangkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, utya bisudubi kulliha, akan didatangkan semua dosa yang pernah dilakukan. Dosa matanya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya, menggibahi orang, memfitnah orang, membicarakan kejelekan-kejelekan orang, melihat yang tidak pantas, mendengarkan yang tidak pantas, melakukan yang tidak disukai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya. Kemudian kata Nabi besar Muhammad SAW, fakullama rok'ata wa sajada tasafa minhum. Setiap kali hamba itu ruku dan sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dan berjatuhan dari dirinya. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sholat, ruku dan sujud, jangan kayak kamu minum kayak cepat gitu, cepat. Jadi ruku saja gitu kan.
Jadi kalau kata ulama, rata-rata air ketika kita ruku Pak, gelas ditaruh di punggung kita ini posisinya pas, nggak bakal jatuh seperti itu. Jadi ruku, kemudian sujud, jangan terburu-buru. Mudah-mudahan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala berguguran. Selanjutnya terakhir, dauhan pemirsa Ba'anom pada kuliah subuh bulan Rajab tahun 1412 Hijriah. Pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj bahwa surga itu tanahnya subur, airnya enak, dan membutuhkan tanaman untuk dinikmati manusia. Tanamannya itu adalah bacaan tasbih yang biasa kita baca setiap malam ketika kita sholat tasbih. Ayo sekarang kita menanam sholat tasbih selama di dunia ini, agar kita nanti bisa memenuhi atau menuai menikmati hasilnya atau panen. Para ikhwan rahimakumullah, ini pesan pemirsa Ba'anom, mudah-mudahan kita bisa belajar sholat tasbih. Kalau dulu waktu tahun 92 Bapak-bapak Ibu ketika saya ikut pesantren kilat, di situ belajar sholat tasbih. Jadi dibarengi dengan sholat malam. Jadi sholat malam itu mandi tobat dulu, kemudian wudhu, lalu sholat syukur wudhu. Kalau kita ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat hajat, sholat tobat, kemudian sholat tahajud. Nah, sholat tasbih 4 rakaat dengan 300 tasbih, bacaan tasbih, kemudian sholat witir 11 rakaat. Nah itu ketika pertama kali belajar sholat tasbih, sholat yang lainnya mantap. Begitu sholat tasbih, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Jadi rupanya begitu baca tasbih kan pelan-pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwwata illa billahil. Ketika lagi ngitung ini mental Pak. Rupanya sampai ngantuk sampai ketiduran. Teman-teman saya sampai kejedut tembok di rumah tempat kami istirahat. Jadi inilah ketika kita belajar sholat, terutama sholat tasbih ini, mungkin akan terjadi hal-hal pada diri kita seperti itu. Karena ngantuk karena sama bacaan tasbih itu. Nah inilah bacaan tasbih sebagai pohon kita di surga nanti. Bacaannya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin sholihin fa'alan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar pelanggan